Ini anak-anak untuk paket 5 saya sudah menyiapkan 15 soal, 15 atau 20 ya, saya lupa. Isinya adalah soal-soal yang relatif baru, jadi ini harus kita kuasai dengan baik. Salah satunya yang nomor 31 ini. Yuk, coba kita baca bersama-sama. Ion X3+ dan Ne10 merupakan isoelektronik. Yang diminta adalah konfigurasi unsur X. Nah, dari soal ini anak-anak, itu ada satu konsep baru yang harus benar-benar anak ketahui ya, yaitu di sini. Ada istilah isoelektronik. Apa anak artinya di situ? Isoelektronik artinya jumlah elektronnya adalah sama. Artinya, ion X3+ dan Ne ini jumlah elektronnya adalah sama. Nah, untuk menjawabnya, ya kita harus konfigurasi dulu yang Ne. 1s2, 2s2, 2p6. X3+ juga sama, berarti 1s2, 2s2, 2p6. Saat setelah melepas 3, anak-anak, berarti berapa sih nomor atomnya X kalau gitu? Setelah melepas 3, sisa elektronnya masih ada 10 ini. Berarti sebelum melepas, dia punya elektron sebanyak 13. Lah untuk jawabnya itu, berarti Al ini kita konfigurasi. Ininya sama, berarti di sini ada 3s2, ada 3p1. Ini anak-anak kalau 13. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Gampang kan ya? Konfigurasinya dibuat sama karena ada konsep isoelektronik. Ada pertanyaan untuk nomor 1? 31 maksudnya? Nggak ada. Nanti rekamannya bisa anak akses ya. Untuk 32 anak-anak. Ini berhubungan dengan hibridisasi, orbital hibrida. Namun senyawanya nggak umum. Yang digunakan adalah senyawa organik. Jadi anak-anak harus tahu gimana sih struktur Lewis di sekitar atom O ini. Begitu. Nah, atom O itu nomornya kan 8. Kalau dikonfigurasikan ini, 1s2, 2s2, 2p4. Berarti dia memiliki 6 elektron valensi, anak-anak. Yang ini dipakai berikatan dengan CH3, ini dipakai berikatan dengan CH2 dan CH3. Berarti sudah ada berapa elektron dipakai berikatan? Ada 2. Berarti yang bebas itu masih ada 4 ini, anak-anak. Dia kan bisa punya 6 ya. Nah, yang 2 dipakai berikatan, berarti yang 4 masih ada sisa. Terus, kalau sudah ketemu struktur Lewis-nya, sekarang kita hitung ini, yang bilangan koordinasi. Jumlah pasangan bebas ditambah jumlah pasangan ikatan. Yang bebas ini, pasangan pertama, pasangan kedua, berarti ada 2. Yang ikatan juga ada 2. Ini ikatan pertama, ini ikatan yang kedua. Sehingga ketemunya adalah 4. Nah, angka 4 ini anak-anak kita bisa mendapatkan dari penjumlahan orbital atom. Kalau S itu kan punya 1 orbital. Gitu kan ya? Kalau P itu punya 3 orbital. Kalau D itu punya 5 orbital. Kalau F itu punya 7 orbital. Nah, sekarang agar mencapai 4, kita gunakan dari S mulainya ke sana. S itu selalu 1. Agar mencapai 4, berarti kan masih kurang 3 kan ya? Berarti P-nya butuh 3 orbital. Nah, ini jawabannya. Berarti sp3. Nah, seandainya nanti bilangan koordinasinya dihitung ketemu 5 anak-anak, berarti ngitungnya juga sama. Ada S, ada P, ada D. Ininya 1, harus 5 kan ya? P-nya digunakan 3, ini sudah 4, berarti D-nya kurang 1. Berarti sp3d1. Nah, begitu cara mendapatkannya. Ada pertanyaan untuk nomor 31 dan 32? Silahkan. Hari ini dapat separuh ya, yang separuh kita bahas besok.
Ada pertanyaan untuk yang nomor ini dulu? Nggak ada ya, Yusi ya? Aman ya? Natasha aman ya? Tak clear ya? Nanti soalnya bisa non-akses. 3-3 sekarang. Reaksi sempurna 1,04 gram M2S3 dengan larutan HCl 0,1 M berlebih menghasilkan 510 mg gas H2S. Persama reaksinya belum setara. Yang ditanyakan adalah berapa AR dari logam M. Ini stoikiometri di kelas 10 kok ya. Ini biasa soalnya, belum terlalu yang tingkat sulit. Kita buat persama reaksinya dulu anak-anak. M2S3 ditambah HCl itu membentuk MCl3 ditambah dengan H2S. Kita setarakan dulu. M-nya di sini ada 2, berarti dikasih koefisien 2. S-nya ada 3, berarti di sini dikali 3. Hidrogennya jadi 6. Ini juga 6, berarti di sini dikali dengan 6. Nah, mari wes persamaan reaksinya. Terus, soalnya adalah yang diketahui H2S-nya. Ada massa di situ, yaitu sebesar 510 mg. Ini kita konversi ke gram dulu, anak-anak. Berapa gram? 0,51 gram, karena dibagi 1000. Terus ini kita bisa menghitung MR-nya H2S. Hanya itu 2 ya. Berarti 2 kali 1 ditambah S-nya adalah 32, maka ketemunya adalah 34. Baru kita bisa menghitung molnya. Massa dibagi MR. Massanya 0,51, MR-nya 34. Ketemu berapa itu anak-anak? (0,51) tak bantu kalkulator ya. Dibagi 34. 0,015 hasilnya. Mana sih kursornya kok hilang? Berarti di sini 0,015 mol. Nah sekarang data untuk mencari MR atau AR itu ada di sini anak-anak. Nah, karena dia punya massa. Berapa massanya? 1,04 gram. Agar bisa menghitung AR-nya ini, harus tahu molnya dulu. Kita gunakan perbandingan koefisien. Ini 1, ini 3. Berarti molnya adalah 1 dari sini ya, dibagi dengan 3, dikali ini anak-anak. Mol yang kita hitung tadi, yaitu 0,015. Ini kalau dihitung ketemunya adalah berapa? Dibagi 3. 0,005. Nah, lek molnya dapat, kita bisa menghitung mol itu rumusnya massa dibagi MR. Kalau dicari MR-nya, berarti tinggal massa dibagi mol. Nah, begitu. Massanya 1,04, MR-nya adalah, molnya adalah 0,005. Ketemu berapa ini anak-anak kalau dihitung? (0,005). Ternyata hasilnya adalah 208. Itu MR-nya dia. Ini belum tuntas, karena ditanyakan bukan MR-nya, tapi adalah AR-nya M. Berarti ini kita hitung dari MR itu. Di sini aja ya, ada tempatnya. 2 kali AR-nya M, ditambah dengan 3 kali AR-nya S, karena S-nya ada 3. Ini 208, ini 2 AR-nya M, yang ini 3 kali 32. Nah, ketemu wes. 208 dikurangi ini 96 ya. Itu adalah 2 kali AR-nya M. Nah, ketemu sekarang AR-nya M.
Ini berapa, Rek? 208 dikurang itu. Ini 112 ini. Dibagi 2. Maka ini kalau dihitung AR-nya M itu adalah sebesar 50. Nah, yang D jawabannya. Bagus ya soalnya ya. Cara jawabnya panjang. Lepas nanti anak-anak di UTBK ketemu iki yo bolehlah di skip dulu. Kita cari yang lebih mudah gitu. Oke, ada pertanyaan 33? Aman? Alhamdulillah kalau aman. Berarti mantap anak-anak. Alurnya berpikirnya gitu ya. Persamaan reaksinya dulu, dicari mol yang bisa dihitung, terus perbandingan koefisien sebagai perbandingan mol. Baru kita bisa menghitung AR-nya. Ini sering keluar soal kayak begini anak-anak, karena butuh tahap-tahap dalam penyelesaiannya. 34. Sebanyak 5 mili LiOH 0,1 M direaksikan dengan 5 mili HCl 0,15 M menurut persamaan reaksi itu. Yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl setelah reaksi. Ini kategori mudah soalnya. Gimana penyelesaiannya? Kita hitung dulu milimolnya LiOH. Volumenya 5, itunya 0,1, berarti ketemunya 0,5 milimol. Terus kita juga menghitung milimolnya HCl anak-anak. Volumenya 5, ininya 0,15. Ini ketemunya 0,75 milimol. Baru kita buat persamaan reaksinya. Terus buat ini. Nah, begitu ya. Masukkan angka-angka yang diketahui. Ini 0,5. Ini 0,75. Yang bereaksi berapa yuk? 0,5 ya. Ini 0,5, ini 0,5, ini juga 0,5. Ini habis sebagai pembatas, ini sisa 0,25. Lah yang dicari anak-anak itu adalah yang di sini. Konsentrasi HCl akhirnya. Tinggal dicari sekarang. M itu adalah milimol sisa dibagi dengan volume total. 0,25. Volume totalnya dijumlah aja. 5 ditambah 5, berarti ketemunya adalah 10. Maka hasilnya, nah, A jawabannya. Gampang ya? Kalau ini ya saya yakin anak-anak bisa semua. Karena tinggal stokiometri larutan aja. Silakan anak kalau ada pertanyaan disampaikan mumpung masih ketemu. Tak ada? Super anak-anak ini, luar biasa. Tak hapus ya. 34 tak hapus. 35 anak. Ini adalah soal yang kategori tersulit di antara soal-soal yang tak siapkan hari ini. Jadi kalau anak-anak bisa yang ini sangat luar biasa, nanti akan mudah di UTBK-nya. Kira-kira ya apa Rek, cara jawab soal yang nomor 35 ini? Sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas hidrogen. Memiliki tekanan 12 atm pada suhu tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas neon dengan AR20 dan tekanannya menjadi 40 tanpa mengubah suhu. Pertanyaannya adalah ini.
berapa massa gas total di dalam tabung, berarti harus mencari penjumlahan ini. Massanya hidrogen dan massanya neon, anak-anak. Ada 2. Hidrogennya wis ada. Berarti tugas kita adalah mencari massanya neon. Ya apa caranya? Pakai konsep yang mana? Karena yang kita bisa hitung cuma ada 2 aja kan ya. Ini kita bisa menghitung molnya. Dari 12 ke 40 atm kita bisa mencari selisih tekanannya, yaitu tekanan neon yang ditambahkan. Cari aja dulu, molnya H2. Masanya 6, MR-nya 2, berarti ketemunya 3 mol. Tekanannya neon sekarang. Tekanan akhirnya adalah 40, tekanan mula-mulanya adalah 12, maka hasilnya adalah di sini 28. Ini alat bantunya cuma 2 itu, anak-anak, nggak ada yang lain lagi. Nah, terus ya apa penyelesaiannya? Karena ini tekanannya adalah tidak 1 atm, maka yang digunakan adalah konsepnya gas ideal. Gunakan yang PVNRT itu. Kita hitung apanya? Volumenya dulu, anak-anak. Kan belum ada volume di sini kan ya. Jadi tugas kita pertama adalah menghitung volume. Dari mana ngitungnya? Dari hidrogen dulu enggak apa-apa. Ini yang kita hitung hidrogen dulu. Pressure-nya adalah 12, volume yang kita cari molnya 3. Ini enggak ada data, anak-anak, biarkan dalam bentuk RT gini aja. Sehingga volumenya ketemu 3/12 RT atau sama dengan 1/4 RT. Ini volumenya. Baru kita bawa ke neon. Nah, gitu. Gunakan konsep yang sama. PV sama dengan nRT. Sekarang yang dicari bukan lagi volume, tapi yang dicari adalah molnya. Karena volumenya sama dengan ini. Nah, pressure-nya yang kita hitung tadi ini 28. Ini 28. Volumenya adalah 1/4 RT. N-nya yang dicari, ini RT, anak-anak. Lo hilang. Nah, begitu kan? N-nya ketemu. 28 dibagi 4. Yaitu ketemunya 7. Tinggal dicari masanya. Mol dikali AR. Molnya 7, AR-nya 20. Lihat hitung berapa ini? 140. Lo ketemu kan masanya? Masanya neon segini. Berarti massa totalnya hidrogennya 6, ininya 140. Hasilnya adalah 146. Loh kan, ketemu jawabannya. Ini pemahaman terkait dengan hukum gas ideal ya. Dan jarang dibahas di kelas kalau tipe-tipe soal seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan. Mau ditulis nggak apa-apa yang ini, atau difoto boleh yang bagian ini, karena butuh pemikiran yang luar biasa. Mister, mau tanya. Iya. Kalau misalkan pakai perbandingan nggak apa-apa, Mister? Boleh, sama nulisnya dalam bentuk perbandingan boleh. Biar nggak ngitung 2 kali gitu kan ya? Iya. Iya, nggak apa-apa, sama aja, Mbak. Boleh-boleh aja. Oh iya, makasih, Mister. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Yang tak pakai ini alur berpikirnya ya, Mbak ya. Kalau sampean mau mengembangkan ke perbandingan, nggak apa-apa nanti. Silahkan, itu bebas. Lanjut 36 ya. Pembakaran gas metana dilakukan dalam kalorimeter bom yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air. Persamaannya seperti itu. Entalpinya adalah minus 800 kJ.
Apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana, temperatur sistem naik 20 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah, berarti ya penghitung kira. Ini prinsipnya dari kalorimeter ya, kita pinjam orang-orang fisika yang digunakan. Rumus aslinya di sini nanti. G, M, C, delta T. Ini rumus akhirnya, yang dicari itu C airnya ini. Terus ada alat bantunya juga di sini, enak. Bukan? Ini adalah untuk pembakaran 1 mol gas metana. Lah yang dibakar, mek sak mini. Nah begitu kan? Cari aja molnya. 1,6 mRI 16. Berarti 0,1. Ini kita bisa pakai logika anak-anak sederhana. Misalkan gini, kalau 1 mol, entalpinya kan minus 800 kan ya? Nah, kalau 0,1 mol, ini berapa entalpinya? Kita gunakan yang kayak di SMP itu perbandingan seni Rai itu. Ini buat X juga apa-apa. Temukan ya? Minus 80, satuannya apa itu? Kilojoule. Kan dikalikan. Lah sekarang diubah jadi joule karena di sini ada kapasitasnya yang ini. Pakai joule. Berarti di sini nanti menjadi 8 dikali berapa anak? Dikali 1000 ya. 80.000 joule. Nah, kapasitas kalor karena di sini juga melibatkan ada kapasitas kalorimeter anak-anak. Rumusnya nggak cukup di sini, harus ditambah dengan C dikali delta T. Yang ini adalah miliknya kalorimeter, yang ini adalah miliknya air, begitu. Nah, dari mana Q-nya? Q itu dapatnya dari sini, dari X yang kita hitung saat dia 0,1 mol ini tadi. Berarti di sini minus 8.000, 8.000 aja boleh. 80.000 ya. Kenapa kok minusnya nggak dipakai anak-anak? Karena minusnya hanya menunjukkan dia resnya eksotermik gitu aja. Jadi nggak penting sebenarnya. Kita ambil angka yang genap aja. Masa airnya ini 500. C air yang dicari, suhu naiknya adalah 20. Nah, begitu. Ini ada kenaikan. C kalorimeternya adalah 20. Kenaikannya juga 20. Nah, sekarang C-nya ketemu, wes. Ini 80.000. Ini 10.000 ya jadinya ya. Ini berapa, Nana? 40.000. Nah, begitu ketemu. Dikurangi. 80.000 dikurangi 40.000 berarti tinggal 40.000 itu sama dengan 10.000 C. Nah, C-nya ketemu kan ya? Yaitu nilainya adalah 4. Nah, begitu cara jawabnya. Jadi jawabannya di situ adalah 4 nilainya. Lendek fisika asas apa, Nana? Kalor. Asas? Asas Black ya. Kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepas. Yang diserap air sama dengan yang dilepas oleh sistem reaksi. Tadi nulisnya nggak sistematik ya, ini tak batasi aja biar nggak bingung. Ada yang ditanyakan 3536? Ini ngumpul, soal yang agak ribet itu ngumpul di nomor 3536. 35 itu yang paling sulit, 36 itu yang level sulitnya di bawahnya sedikit. Oke, sudah? Tak hapus?
Lah ini kan jawabannya ada 4 kan ya, yang D itu. Ini jawabannya. Nah, sekarang 37 anak-anak. Ini malah sampean nggak kenal di kimia. Ini kenalnya di mana? Malah di pelajaran fisika terkait dengan peluruhan. Babnya adalah kimia inti atau radioisotop. Maksudnya apa sih, Rek? Ini loh, ada uranium, itu bisa berubah menjadi neptunium kalau dia melepas sinar beta. Ini secara otomatis, anak-anak. Karena dia sifatnya tidak stabil. Lah yang ditakut ini bukan masalah sinar-sinarnya ya, tetapi malah hubungannya dengan jumlah ini. Apabila 95,6 gram uranium meluruh sebanyak 71,7 gram selama 46 menit, T setengah. Berapa T setengah itu? Dan di fisika apa? Ini adalah waktu paruh. Artinya waktu yang diperlukan agar atom itu berubah atau berkurang separuh dari jumlah mula-mula. Nah, begitu anak-anak, itu konsep yang digunakan di fisika dan kimia. Mula-mulanya sekian. Yang hilang sekian. Berarti sisanya berapa, anak-anak? Kita hitung sisanya. 95,6 dikurangi 71,7. Piro itu? Hah? 23,9. Ini adalah sisanya, anak-anak. Lah terus bagaimana untuk mencari waktu paruh itu? Kalau di sini ada hubungan waktu, ternyata ada rumus kalau di fisika ya. Jumlah zat akhir, jumlah terakhir, berarti setelah meluruh sekian waktu itu, akan sama dengan setengah dipangkatkan lamanya waktu meluruh dibagi dengan waktu paruh dikali dengan jumlah mula-mula. Ini jumlah akhir, ini jumlah mula-mula, ini setengah adalah rumus dari integral dan sebagainya itu dapatnya ya. Yang ini adalah lama untuk meluruhnya, ini adalah waktu paruhnya. Jumlah akhir kan yang kita hitung ini tadi. Nah, ketemu. 23,9. Ini setengah anak-anak. Masukkan aja. Berapa lama meluruhnya? Ada ini. Selama 46 menit. Berarti nilainya adalah 46. Ini yang dicari. Nah, mula-mulanya yoiki 95,6. Nah, ketemu ya? Ini dibagi ini ketemu anak-anak. 23 dibagi 95,6 itu ternyata hasil 0,25 persis. Ini berarti seperempat hasilnya. Nah, yang di sini setengah 46 per X. Bolehlah ditulis X biar nggak terlalu lama nulisnya ya. Ini dibuat bilangan pokok sama kayak di matematika. Berarti di sini juga setengah. Ini 46 per X. Loh, ketemu kan X-nya ya? 2 itu sama dengan 46 per X. Berarti X-nya adalah 46 dibagi 2 sama dengan 23. Loh, jawabannya B. Maaf ya, kalau di kelas ini nggak tak ajarkan. Karena ini masuk di kimia unsur yang bukan masuk di materi pandemi. Jadi hilang. Dan di fisika sudah diajari, Mbak? Belum? Hmm. Ya apa? Ada masalah? Tidak ada?
Alhamdulillah anak-anak. 37, 38. Ini yang butuh waktu anak-anak jawabnya, karena ngitungnya lebih dari satu. Dekomposisi NOCl dalam wadah tertutup 1 liter berlangsung sebagai berikut. Ini adalah persamaan reaksinya. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 2M. Kesetimbangan ya. Sudah setimbang, ini 2M, ini 2M, ini juga 2M. Terus pertanyaannya nggak ada, cuma disuruh bandingkan itu, bergeser apa tidak, ke kanan apa ke kiri gitu ya. Kalau ada perubahan. Lu taunya gimana kok geser dan tidak? Kita harus ngitung K-nya, anak-anak. Konsentrasi NO pangkat 2, konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi NOCl pangkat 2. Ini tetapan kesetimbangannya. Angkanya masukkan aja. Ini ada 2 kan? 2 kuadrat, 2, ini juga 2 kuadrat. Berarti ini habis, nilainya 2. Ini tetapan kesetimbangannya, anak. Nah, sekarang kita harus mencari di antara 5 pernyataan ini yang benar yang mana. Coba yang A ya. Tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambah 1 mol NOCl dan 1 mol NO. Di sini ditambah 1, di sini ditambah 1. Berarti jadi berapa sekarang konsentrasinya? Yang A dulu. NOCl-nya menjadi 3, NO-nya juga menjadi 3, terus Cl2-nya tetap 2, anak-anak. Hitung lagi K-nya. Oh, gitu. NO-nya jadi 3 kan ya? 3 kuadrat, Cl2-nya adalah 2, NOCl-nya adalah 3 kuadrat. Berarti sama dengan tetap 2. Nah, kalau ininya sama, itu kesetimbangannya tidak bergeser. Berarti jawabannya yang A. Yang kita hitung, itu kadang nyebutnya bukan K, anak-anak. Yang kita hitung ini ya. Itu orang-orang menyebutnya cenderung sebagai Q, yaitu tetapan kesetimbangan dalam kondisi tertentu. Kalau yang kondisi setimbang, kondisi standar, itu namanya K. Tinggal dibandingkan, ada 3 nilainya nanti. Kalau K sama dengan Q, itu tidak bergeser. Nah, gitu. Bisa kayak begini. Bisa kayak gini. Kalau lebih besar yang K-nya, anak-anak, berarti kesetimbangan itu malah gesernya ke kiri. Karena tidak terbentuk produk, katanya begitu. Tapi kalau yang Q-nya lebih besar, itu nanti gesernya malah ke kanan. Nanti ngeceknya gitu aja. Coba ya, yang B kita cek untuk memastikan. Bergeser ke kanan jika ditambahkan 1 NOCl dan 1 NO. Lah kan kita udah ngitung tadi kan ya? Kalau NOCl-nya jadi 3, NO-nya jadi 3, Cl2-nya jadi 2, kan Q-nya kita hitung ketemunya 2. Kalau 2 sama dengan K, berarti tidak bergeser. Berarti ini nggak mungkin jawabannya, kan begitu. Kalau pengen memastikan, ya cek satu-satu sampai yang E, anak-anak. Tapi ngapain kita ribet ya? Karena jawabannya sudah di A, sudah ketemu. Begitu caranya. Oke, beres? Bagus, beres, paham ini anak-anak. Sekaligus yang 39 ya. Habis ini kita istirahat. Habis dapat 40 kita istirahat. 39. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat dilarutkan dalam 1 liter air. Tekanan osmotik, berarti kita gunakan osmotik, nilainya adalah 4 pada suhu 27, R-nya ini. Yang ditanyakan MR-nya. Elektrolit, ingat ini ya.
L ditambah X, di sini ada 2, berarti di sini 2 min, di sini adalah plus. Jumlah ionnya ada 3. Kita hitung faktor Van Hoff-nya. 1, N1, alfa. N-nya 3 kan? Alfanya berapa, anak-anak? Kalau soal kayak begini. Dari mana tahu alfa? Dari sini. Kalau ada kata-kata elektrolit kuat, nilai alfanya adalah 1. Artinya 100% dia mengalami ionisasi. 3 dikurangi 1 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Ditambah 1, I-nya jadi 3. Baru kita bawa ke rumus osmotik. MRTI. Nah, itu karena elektrolit ya. Ini 4. Molaritas itu bisa dijabarkan dari massa 8. MR yang dicari 1000 per 1 liter. Berarti per 1000 juga. 1000 ini konversinya, anak-anak. Yang 1000 ini adalah volume larutan ya. R-nya 0,082. Suhunya 27 Celcius, kita jadikan Kelvin, nilainya jadi 300. Ini dikali 3. Begitu. Ini habis. MR sudah dihitung, guys. Piro itu? 8 kali ini dibagi 4. 8 dikali 0,082 dikali 300 dikali 3 itu hasilnya 590,4. Masih dibagi 4. Ada 4 di sini ya. 147,6. Segitu tiba nilainya. Segini ya MR-nya ya. Kita cek, ada nggak sih MR yang nilai segitu tadi? Ada ternyata. Jawabannya adalah yang D, itu ada D, 147,6. Pas nilainya. Sampai 39 ada pertanyaan? Lanjut apa sudah? Ngintip 40 ya, ngintip 40. Lek soalnya gampang kita selesaikan, lek rada angel enggak. Oh, ini minggu besok aja anak nomor 40 butuh mikir agak lama. Berarti besok aja ya yang nomor 41. 40 dan seterusnya. Tolong diingatkan besok mulainya nomor 40.